Saya mengajak industri Jerman untuk mengembangkan pabrik semikonduktor di Indonesia dan menjadikan industri ini bagian dari rantai pasok chip global, dan untuk berinvestasi di kawasan-kawasan industri hijau di Indonesia. Saya menyampaikan kembali tawaran Indonesia kepada Jerman untuk membangun Jerman Industrial Quarter di salah satu kawasan industri di Indonesia. Melakukan pertemuan bilateral dengan Yang Mulia, suatu kehormatan bagi Indonesia ditunjuk sebagai partner country Hannover Fair 2021 dan 2023. Indonesia-Jerman perkuat hubungan bilateral dalam momentum 70 tahun kerjasama. Indonesia dan Jerman telah menjalin hubungan diplomatik yang kuat sejak beberapa dekade lalu dan terwujud dalam kemitraan strategis yang komprehensif berbagai bidang. Tahun ini menandai 7 dekade hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jerman dan menyeratkan bahwa Jerman merupakan salah satu negara di dunia yang telah menjalin hubungan formal dengan Indonesia sejak awal masa kemerdekaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir mewakili pemerintah Indonesia dalam perayaan Jerman Unity Day di Jakarta Kamis menyampaikan bahwa perdagangan dan investasi merupakan aspek penting dan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Jerman. Tidak hanya itu, Indonesia dan Jerman juga saling memberikan dukungan terhadap program pembangunan dan masing-masing negara. Pada tahun 2021, Jerman adalah mitra dagang terbesar Indonesia di antara negara-negara Eropa dengan total perdagangan mencapai 6,0 miliar US dollar untuk periode 2015 hingga 2021. Total investigasi Jerman di Indonesia lebih dari 1 miliar US dollar. Dan lebih dari 250 perusahaan Jerman yang beroperasi di Indonesia, ungkap Menko Airlangga. Reformasi struktural yang dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga ditujukan untuk menciptakan iklim investigasi yang lebih baik, termasuk bagi perusahaan Jerman untuk berinvestasi di Indonesia. Menko Airlangga meyakini bahwa perdagangan dan investasi kedua negara akan semakin saling menguntungkan dan meningkat dengan diberlakukannya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Lebih lanjut, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Indonesia dan Jerman pada saat yang sama juga meningkatkan upaya kolaboratif untuk mengembangkan teknologi bersih dan terbarukan, infrastruktur hijau dan pembiayaan hijau. Kunjungan Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT J7 di Kastil Elman yang terletak di wilayah Garmisch, Partenkirchen, Jerman pada Juni tahun 2022 juga mencerminkan komitmen dan keikutsertaan Indonesia untuk menjawab tantangan global saat ini dan di masa depan. Presidensi Indonesia dalam G20 bersamaan dengan momentum presidensi Jerman dalam G7, Indonesia berharap tahun ini kedua negara dapat menjadikan pertemuan G20 sebagai salah satu tonggak penting bagi hubungan antara Indonesia dan Jerman, ujar Menko Airlangga. Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menuturkan kunjungan saat menghadiri Hannover Messe dan bertemu dengan Menteri Ekonomi dan Iklim Jerman Robert Habeck pada bulan April lalu. Selanjutnya, Menko Airlangga juga menuturkan pertemuan dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier yang berkunjung ke Indonesia Industrial Digital Center 4 atau PD